Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mari sama-sama kita mau beribadah, kita mau memperingati di mana Tuhan naik ke surga. Dia menyediakan rumah bagi engkau dan saya, dan ketika dia datang kedua kali di dalam dunia ini, dia memberikan mahkota buat engkau dan saya. Yang sepakat katakan amin. Mari kita mau berikan penyembahan yang terbaik, hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah berikan segalanya buat kami ya Tuhan, dan Engkau sudah bangkit, Engkau memberikan kuasa untuk kami menang. Dan kami mau memperingati hari ini di mana Engkau telah naik ke surga. Engkau memberikan setiap kami kesempatan kehidupan Tuhan, baik di bumi ini, dan kami mau mempersiapkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga, yaitu di mana Engkau menjanjikan setiap kami orang percaya, kami pasti punya rumah di bumi dan kami pasti punya rumah di surga Tuhan. Kau menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik. Mari mulai naikkan syukur-Mu. Mari kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, dengan penyembahan-Mu. Terima kasih buat yang Kau lakukan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ya Ralana Syana Ralabo, sungguh Engkau baik ya Tuhan. Sudah banyak yang Kau buat di dalam hidup ini. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari menyembah Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Mari naikkan syukur-Mu buat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus, siaralah batahana mayase, hiralah mayanamo. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Rajaku, Bapakku, Tuhan yang setia. Tiada lama yang syane, urala batakara lama. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh ku rindu dekat denganmu. Mari sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama yang rindu akan Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus,
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Katakan tinggal di hadiratmu Tuhan, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Tinggal di dalam hadiratmu. Sungguh dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus menyertai kami. Allah Roh Kudus tinggal di dalam kami. Allah Roh Kudus selalu setia di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi ada Roh penolong yang menolong setiap kami, yaitu Roh Kudus yang kami nantikan Tuhan, yang kami nantikan hari ini. Mari kuatkan kami, mari tolong setiap kami, hiburkanlah kami. Oh, ya dalam syadanamu, kami perlu ya Roh Kudus, tinggallah bersama dengan kami. Oh, nalabayasi, kami sembah. Haleluya. Oh, syadarabayasi, yaralabata karalabalabalabalabayas namo Jesus. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Dengan senap hati kami, dengan senap jiwa kami. Oh, nalabayasi. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, mulai angkat penyembahan lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Kiralabata karalabalabalabalabalaba. Oh, ralabalabayase, kami sembah. Oh, haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, nalabayasi, sungguh Engkaulah yang berkuasa atas semesta. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Dia menyertai, Dia menguatkan, Dia menolong setiap engkau dan saya. Haleluya. Oh, nalabayasi, kami sembah, kami sembah. Oh, nalabaralabo, sheralabaralabaralabaralabaralabayasi, ku menyembahmu Tuhan. Oh, yaralabalabalaba, shikaralabalaba. Oh, rabatakaralaba. Mari jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kau lemah, jangan pernah kau takut. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Dia tetap menyertai, Dia tetap setia. Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oh, syakaralabalabala, huriarabatakaralabayase, eralanamo. Kami percaya Kau mengalir Tuhan, Engkau mengalir di rumah-rumah, Engkau mengalir di setiap hati yang rindu akan Engkau. Haleluya. Ya ralabalabala, ya ralabalabala. Oh, kami percaya kuasa-Mu tak pernah terbatas dalam hidup kami. Oh, You are
kami percaya. Uralabayasi Iralamatakaranlamu. Mari bawa hati yang menyembah. Mari nantikan Tuhan. Ya ralaba sikiri. Oh ralabayatakaralama. Mari saya ajak jemaat Tuhan di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan penghormatan kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa setiap pujian dan penyembahanmu dengan rasa yang takut akan Tuhan, dengan rasa yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tiada kata yang dapat melukiskan Engkau. Sungguh Kau besar, sungguh Kau mulia. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. We worship you. Oh, dimuliakan. Katakan ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama katakan dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Sungguh kami menyembah Engkau Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari akui Kau Raja kami yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja yang bertata, yang
Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tangan sorak-sorai buat Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak terima pujian kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang siap bersuka cita kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari boleh bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita, come on. Dia Raja, Dia layak dipuji dan disembah. Mari bersyukur buat Tuhan kebaikannya dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja yang Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkah. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidupku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia Raja di atas segala raja, Dia janjikan hidup yang kekal buat engkau dan saya, amin. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi,
rajaku. Dia raja. Mari berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan Allah kita. Kau raja, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia yang tak tertandingi oleh apapun. Dia raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar. Amin. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal Tuhan untuk selamanya. Kami percaya kerajaanmu tidak pernah tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Kerajaanmu kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Sungguh Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Mari buka hatimu dengan sungguh-sungguh. Terima firman Tuhan. Biar firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan.
Kami tidak mau keraskan hati kami, tetapi biarkan firman-Mu melembutkan hati kami Tuhan. Kami mau beri hati kami mau beri jiwa kami ya Tuhan. Ora batakara masyikiara labara lama takara nama syikiara labara 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 labara. Ora lama syikiara labara labara syikiara batakara labara labara. Mari buka hatimu, kami beri hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berikan hatiku, oh, dan jiwaku ya Tuhan, selamanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Mari yang memberikan hatimu, angkat tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Mari buka kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku berikan hatiku ya Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyata. Mari lebih kuat lagi, katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya untukmu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Biar musik saja naikkan pujian ini. Mari mulai sembah Tuhan. Mari berikan hatimu untuk Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Oh, haleluya, kami sembah. Kau ajaib, Kau Tuhanku, Kau Raja di atas segala raja. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sambut firman-Nya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari angkat kedua tanganmu, lebih kuat lagi, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu Tuhan di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Malam ini Tuhan, sesuai dengan apa yang kami pujikan tadi, kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu. Biarlah seluruhnya Tuhan untuk Engkau, karena Engkau terlalu baik untuk kami. Apapun yang Kau lakukan, semuanya Kau berikan hanya untuk kebaikan kami saja. Kami hanya mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Nyatakan jalan-jalan-Mu untuk kami Tuhan, supaya jangan ada seorang pun yang sesat, tetapi setiap pribadi boleh sampai kepadamu. Karena di tempat di mana Engkau ada, Kau sedang siapkan tempat untuk setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati setiap kami, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Siapkan hati kami Tuhan, buka setiap roh kami, supaya apabila Engkau berbicara kepada kami, maka firman-Mu itu akan sampai kepada kami, termeterai di dalam hati kami masing-masing, untuk boleh kami terima dan kami laksanakan. Tuhan, kami sangat ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oleh karena itu, siapkan hati kami, siapkan kami, karena kami sedia mendengar. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Roh Kudus, biar Engkau sendiri akan menerjemahkan firman Bapa kepada setiap pribadi kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Biarlah pada malam pagi hari ini, kalau kita sedang merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah benar-benar kita mau melihat apapun yang dilakukan Tuhan Yesus itu semua untuk kebaikan, karena kasih-Nya kepada setiap kita. Dia melakukan semuanya itu. Mari kita akan menyimak firman Tuhan. Kita akan membaca daripada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan daripada Tuhan Yesus.
Yaitu kalimat yang terakhir, supaya di tempat di mana aku berada, engkau pun atau kamu pun berada. Itulah hati daripada Tuhan Yesus untuk kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap orang yang akan meninggalkan dunia ini, hanya ada 2 tempat kemana dia itu bisa pergi. Atau dia itu pergi ke surga, atau dia itu pergi ke neraka. Tidak ada tempat yang lain selain daripada 2 tempat itu. Nah, sebaik atau sejahat apapun seseorang itu, keinginan daripada setiap orang adalah bahwa dia akan masuk ke tempat yang pertama, yaitu ke surga. Atau apa ada kira-kira yang masuk ke neraka? Tidak ada. Yang ingin masuk ke neraka itu tidak ada. Nah, memang ada yang kadang guyon yang berkata, oh saya itu mau masuk neraka saja katanya. Kan di sana banyak bintang-bintang film yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya, kalau yang di surga yang jelek-jelek saya enggak mau. Ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat semuanya itu hanya guyon saja. Karena pada dasarnya setiap orang tahu bahwa neraka adalah tempat yang tidak enak, di mana api membakar sampai kekal, dan surga adalah tempat yang luar biasa karena disitulah Tuhan Yesus kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau ikut dalam suatu tur ke luar negeri, pasti kita akan minta seorang tour guide yang berpengalaman, yang sudah sering datang ke tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Nah, bayangkan kalau kita itu diberi seorang tour guide yang belum pernah pergi ke tempat-tempat itu, yang tidak tahu apa-apa, ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, kira-kira kita mau nggak? Ya, pasti kita itu akan menolak. Nah, hidup di dunia ini pun akan kita akhiri dengan suatu perjalanan menuju ke surga atau menuju ke neraka. Nah, dalam perjalanan ini setiap kita hanya dibekali dengan satu tiket sekali jalan atau one way ticket. Ya, kalau kita tur enggak boleh beli, saya mau beli one way ticket saja sampai ke sana, nanti pulangnya beli lagi, enggak boleh. Ya, kalau kita mau ke luar negeri kita harus beli pergi dan pulang. Tapi untuk perjalanan kita ini yang terakhir, kita akan dibekali hanya dengan one way ticket, sekali jalan saja. Ya, jadi kita itu tidak bisa balik kucing. Ya, seringkali kalau kita salah jalan ya di jalan-jalan itu, keliru, balik kucing ya, balik kucing bisa kalau di dunia ini. Ya, tetapi kalau dalam perjalanan yang terakhir ini kita itu tidak bisa balik kucing. Ya, jadi kalau kita sampai di suatu tempat itu dan kita sadar, loh kita itu salah pilih, keliru ini jalannya, ternyata bukan ini. Lalu kita berkata, aku tak balik lagi ya, balik lagi, tak milih jalan yang lain. Ya, itu tidak bisa. Sekali kita salah pilih, untuk selama-lamanya kita akan berada di tempat yang salah itu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu mempunyai seorang tour guide yang tepat. Nah, dalam dunia ini ada banyak tour guide yang mengklaim
bahwa dirinya bisa menghantar kita sampai ke surga. Tetapi celakanya setiap tour guide itu belum pernah pergi ke surga. Oleh karena itu, jangan kita sembarangan memilih akan tour guide kita menuju ke surga atau ke neraka ini. Jangan sampai salah pilih. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Hanya ada satu tour guide yang pernah berada di surga dan yang sudah lama sekali berada di surga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia pernah ada di dalam di surga sana? Kalau kita melihat ayat yang kedua tadi, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kok tahu kalau di rumah Bapak banyak tempat tinggal? Karena apa? Karena dia sudah tinggal di sana. Dan dia tahu bagaimana modelnya surga itu. Dia tahu bahwa di sana ada banyak tempat tinggal. Selanjutnya kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-28. 28. Di situ dia berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia tahu dari mana dia berasal dan dia tahu kemana dia akan pergi setelah itu. Ya, sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada di tempat itu, yaitu di surga. Itu sebabnya dia tahu banyak tempat. Kita tidak usah gegeran tempat, ya, tetapi setiap kita yang percaya pasti akan dapat tempat di surga. Ya, itu sebabnya kalau kita di dunia ini jangan sikut-sikutan, ya, jangan sikut-sikutan. Saya duluan. Padahal kalau diminta, ayo siapa yang mau duluan naik sana diajak Tuhan. Ya, saya yakin tidak ada yang mau angkat tangan. Ya, tetapi kita seringkali di dunia ini sikut-sikutan supaya kita dapat tempat yang lebih istimewa. Seperti Yohanes dan Yakobus yang berkata, Tuhan berikan kami tempat di kanan dan di kirimu nanti lain kali. Ya, nyikut yang lain dan yang lain muridnya pun menjadi marah. Ya, tetapi Tuhan berkata di surga banyaklah tempat. Oleh karena itu tidak usah geger, tidak usah sikut-sikutan. Tuhan Yesus ini adalah satu-satunya tour guide yang bukan saja pernah tinggal di sana, tetapi dia juga berjanji bahwa dia akan bawa kita menuju ke sana juga. Di dalam pasal 14 tadi ayatnya yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata, siapapun yang ikut dia, yang percaya kepadanya, tidak akan pergi ke tempat lain, tetapi akan dibawa ke tempat di mana dia ada, yaitu di surga itu. Oleh karena itu, sebelum dia bawa kita ke sana, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia harus pulang terlebih dahulu. Ya. Dia harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua
ayat yang ketiga pasal 14 tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi kalau tempat itu sudah siap, baru kita akan dibawa pulang satu persatu sesuai dengan antriannya. Jadi ndak usah kesusu, ndak usah minta yang saya terakhir saja, ndak usah. Ya, semua itu sudah ada jadwalnya, semua itu sudah ada antriannya. Ya, yang kedua kita melihat di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam pasal 15 ayatnya yang ke-26 juga. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang. Roh Kudus hanya bisa diutus kalau Tuhan Yesus sudah pergi. Di sini kita melihat akan kasih dari Tuhan yang luar biasa. Yang dia lakukan selalu adalah yang lebih berguna bagi kita. Yang lebih berguna itu yang dia lakukan untuk kita. Bukankah kita punya Tuhan yang begitu luar biasa? Nah, dalam hal ini dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang akan memenuhi hati kita masing-masing, menuntun kita, mengajar kita, mengingatkan kita, bahkan berdoa melalui diri kita. Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, dia itu cuma satu orang. Ya, walaupun dia berkuasa dan walaupun sesudah kebangkitan dia punya tubuh kemuliaan di mana dia bisa mencolot dari sini ke sana, ke sana, ke sana seenaknya. Tetapi dia karena ada tubuh, dia hanya bisa ada di satu tempat. Kalau dia sedang nolong Debbie, dia tidak bisa nolong Yuli dan demikian sebaliknya. Tetapi berbeda dengan Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Yesus memenuhi hati daripada setiap anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Setiap kita ada Roh Kudus yang memenuhi akan hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang punya kekuasaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Bisa menolong setiap kita pada saat yang bersamaan. Itu kegunaan yang luar biasa yang Tuhan itu berikan untuk kita. Oleh karena itu dia pergi untuk kemudian mengutus Roh Kudus untuk datang memenuhi dan memimpin setiap kita. Dan itu akan kita peringati pada 10 hari mendatang. Nah, yang ketiga kita membaca di dalam 1
Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga menjadi pengantara pada Bapa. Dia menjadi Parakletos yang dipanggil untuk mendampingi kita. Dia dipanggil untuk membela kita di hadapan Bapa. Setiap kita diberi Roh Kudus untuk membela kita. Kalau kita lihat di dalam Sakaria pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5, di situ kita membaca. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi di sini kita melihat Yosua ini adalah imam besar. Tetapi walaupun dia sebagai imam besar, iblis itu tidak segan-segan untuk menuduh akan imam besar ini. Imam besar pun butuh pembela. Dan kita semua diberi pembela. Seperti imam besar harus dibela. Lebih-lebih lagi kita yang harus dibela. Tuhan Yesus itu adalah juru syafaat kita semua. Nah, kalau kita misalnya ada masalah, kemudian ada teman yang berkata, oh enggak usah khawatir nanti tak dukung dalam doa. Kira-kira kita seneng enggak? Wah, kita akan seneng, wah puji Tuhan, aku didukung sama si A, si B dan si C itu. Ya, kita akan senang, kita akan bersuka cita, kita akan berterima kasih kepada orang yang mau mendukung kita dalam persoalan kita itu. Tetapi Tuhan sediakan seorang juru selamat yang bukan seorang juru syafaat, yang bukan seorang manusia biasa, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Yang menjadi juru syafaat, yang selalu mendoakan kita, itu tidak usah orang lain. Ada Yesus yang siap dan selalu akan mendoakan kita masing-masing ini. Nah, bukankah kita itu lebih bersyukur lagi memiliki juru syafaat dalam diri daripada Tuhan Yesus ini? Kalau manusia mendoakan, mungkin dia itu bisa salah doakan. Pengennya kita ke sana, didoakan ke sana. Ya, tetapi Tuhan Yesus kalau dia mendoakan, dia akan selalu mendoakan sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa bagi kita. Dan itu pasti adalah yang terbaik untuk kita semua. Nah, sesudah kebangkitannya, selama 40 hari Tuhan Yesus itu menyatakan akan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka, menyiapkan hati mereka bahwa dia tidak mungkin bisa selamanya
berada bersama dengan mereka. Maka kemudian tibalah saatnya untuk berpisah. Tuhan Yesus saat itu kemudian membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, sementara dikatakan saat Tuhan Yesus kumpul bersama dengan murid-muridnya, dia mulai memberkati mereka. Dan saat dia memberkati mereka, tubuhnya mulai terangkat dari bumi ini. Naik dan naik dan naik dan naik. Itu sungguh suatu demonstrasi kuasa yang luar biasa. Oh, bayangkan kalau kita itu sedang di sini lalu kita lihat Tuhan Yesus naik. Pasti kita sama seperti murid-muridnya. Tinggal lihat melongo, lihat ke atas. Ya, sampai Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi murid-murid itu tetap melihat ke atas. Demonstrasi kuasa yang luar biasa. Andai kata kita itu berada di tempat itu, kita pasti tidak akan menyaksikan bahwa dia itu Allah sendiri. Kadang kita dalam masalah yang berat kita berkata, Tuhan engkau ini ada apa enggak sih? Ya, tapi kalau kita sudah menyaksikan hal yang seperti itu, dia naik dan naik dan naik. Sampai dia itu tidak kelihatan lagi. Pasti kita itu sadar, yakin dia satu-satunya Allah yang benar. Saat dia bangkit, mungkin saat kebangkitannya ya, setelah bangkit banyak orang lihat dia. Tapi saat dia bangkit, tidak ada satu orang pun yang melihat dia bangkit. Gimana bangkitnya? Ya enggak ada. Tetapi saat dia naik ke surga, setiap orang yang ada melihat dia untuk naik dan naik ke surga. Tubuhnya terangkat sampai ada awan yang menutup pandangan para murid. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Biarlah kita seringkali mau merenungkan, membayangkan hal ini, dan kita akan yakin kita tidak akan salah memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia satu-satunya Allah yang benar. Nah, berkat apa tadi dikatakan? Berkat Tuhan Yesus memberkati dan dia naik sambil dia naik ke surga. Berkat apa yang Tuhan Yesus berikan? Apakah dia berikan uang, harta, ya dia bawa karung gitu kayak Sinterklas atau pit hitam itu ya. Lalu diuncalkan uang sak gebung gitu. Enggak ya, bukan itu yang dia lakukan. Karena semua itu hanya berkat sementara. Nah, seringkali manusia itu hanya mencari berkat yang sementara itu. Yang dicari adalah harta dan harta saja. Sudah banyak masih dicari harta dan harta saja. Tapi setelah harta itu mereka dapatkan, benarkah mereka itu dipuaskan dengan adanya harta itu? Apakah harta itu bisa membawa damai? Apakah harta bisa membawa sukacita? Ada pada beberapa tahun yang lalu saya pernah diajak oleh seseorang.
datang ke rumah familinya dia. Rumah ini besarnya luar biasa. Satu kapling itu 2.500 meter. Dan dia itu punya 2 kapling. Jadi 5.000 meter itu dipakai buat rumahnya sendiri. Ya, ada kolam renangnya besar gitu. Nah, waktu kita masuk ke ruang tamunya itu, di situ ada sofa ya. Lalu ini luas. Oh, kalau sekian aja masih kurang lagi, kurang panjang lagi sana ya. Nah, di ujung sana itu ada sofa lagi. Sini buat main sepak bola itu bisa. Ya, saking besarnya ruangan itu ya. Dan kita lihat sudah gitu rumahnya itu masih lantai 2 lagi. Dari lantai atas, atap atas itu ya, turun satu lampu ya. Lampu itu kristal itu dari luar negeri. Waktu itu harganya itu sudah ratusan juta. Ya kalau sekarang mungkin mungkin ya. Jadi dari atas sampai ke bawah sini sampai situ. Ya jadi rumah yang luar biasa. Tapi apakah ada sukacita? Apakah ada damai sejahtera, kepuasan? Tidak ada. Pada suatu hari ibunya atau istrinya, istri pemiliknya ini pergi dari rumah itu tanpa alas kaki. Dia pergi meninggalkan rumahnya. Kemana? Dia mau berbaring di rel sepur. Dan dia sudah berbaring di sana. Bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu kirim satu familinya. Biasanya dia itu tidak jalan di tempat itu. Tapi entah gimana hari itu dia itu kepengen jalan di situ. Dan begitu dia lewat di rel itu. Dia melihat keluarganya itu sedang berbaring di sana. Saudara, jelas kita melihat uang tidak membawa kebahagiaan. Ya, sampai dia mau cari mati. Berkat yang bagaimana yang perlu kita minta. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-52 Lukas 24 tadi. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sujud menyembah. Sadarkah kita bahwa bisanya kita sujud menyembah kepada Tuhan itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Seringkali kita itu bolos ke gereja. Ya gereja minggu depan kan ya ada lagi. Kita bolos. Untuk hal yang sedikit aja, hujan atau sakit atau apa, kita itu tidak mau ke gereja. Tetapi mereka ini di sini sujud menyembah. Karena apa? Seperti tadi kita sudah bahas, mereka yakin Dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia saja yang berhak untuk menerima sembah sujud mereka. Dan hati mereka yang begitu sukacita mengetahui bahwa mereka itu punya Tuhan yang begitu besar. Mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Oleh karena itu jangan kita membiarkan diri kita untuk tidak menyembah. Hanya orang-orang yang benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang mengasihinya itu yang bisa datang untuk menyembah. Ada kerinduan yang dalam untuk datang untuk menyembah.
awal daripada pandemi ini, semua sedang bertanya-tanya, kapan kita itu bisa ibadah lagi. Begitu ibadah itu dimulai, tidak ada orangnya. Ada sebuah gereja, beruntung enggak di sini, yang setelah ibadah dibuka, yang ibadahnya 4 orang. 4. Di mana yang lain? Benarkah itu suatu kerinduan untuk datang kepada Tuhannya? Gak ada kerinduan. Itu sebabnya berkat yang luar biasa adalah kalau kita mempunyai kerinduan, kalau kita itu bisa memuji, menyembah Tuhan di tempat ini, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Hanya orang-orang yang yakin bahwa Dia adalah Tuhan, itu yang mau datang untuk menyembahnya. Dan orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan di dalam ayat itu, akan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada suatu sukacita. Kalau kita itu sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah bertemu dengan Dia, ada suatu sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita itu akan mulai mengadakan waktu untuk bertemu Tuhan. Yakinlah terlebih dahulu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Maka kita dengan segenap hati kita itu akan datang kepada Dia untuk memuji dan menyembah Dia. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-14 itu dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah suatu berkat-berkat yang kedua yang Tuhan berikan. Masalah dalam setiap gereja itu adalah geger satu dengan yang lain. Tidak sependapat, yang ini mau itu, yang itu mau itu dan sebagainya. Mereka tidak pernah sehati. Itu sebabnya dalam setiap gereja seringkali Tuhan itu menegur, bersahatilah, berdoalah bersama-sama, sehati sepikir. Ya. Sedang acara yang paling tidak disukai di gereja itu adalah acara doa. Ya, doa. Ya, pernah dalam suatu acara doa ada seorang yang, kalau kita lihat, kusuk sekali dia. Ya, dahinya itu sampai ke lantai, ya, nempel di lantai. Ya, tubuhnya itu gini ya. Jadi apa itu namanya, jengking ya, jengking atau apa namanya, menungging gitu ya, menungging gitu. Ya, nah sampai akhir acara sudah amin. Semua buka mata, dia tetap dalam posisi yang seperti itu. Ternyata dia tertidur dalam posisi yang seperti itu. Ya, seringkali kita lihat ada orang-orang yang tertidur pada saat kita berdoa bersama-sama. Doa memang membutuhkan pergumulan. Apalagi doa yang sehati dan yang tekun. Ya, kalau kita itu berdoa dengan sehati, tidak mungkin di dalam hati kita itu ada hal yang tidak enak sama si A, si B, si C. Tidak mungkin, kita tidak mungkin bisa doa. Kita pasti harus bereskan hati kita. Mengampuni si A, si B, si C yang mungkin salah kepada kita. Baru kita itu bisa sehati berdoa.
Tidak mungkin kita juga sehati kalau kita cuma sekali-sekali berdoa bersama. Oleh karena itu, mari kita berdoa sehati. Berdoa terus menerus, sehati berdoa dengan tekun. Maka Tuhan itu akan menyatukan hati kita. Pribadi demi pribadi kita itu akan bersatu di dalam roh. Dan itu akan besar artinya untuk gereja di mana kita itu beribadah. Jadi ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Bisa berdoa dengan tekun dan dengan sehati. Selanjutnya kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-53. Di situ dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, mereka dikatakan berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Gereja harus lebih banyak membuka diri untuk anak-anak muda kita. Daripada anak-anak muda kita nongkrong di tempat angkringan-angkringan itu. Tidak karu-karuan tempatnya. Jauh lebih baik mereka nongkrong di gereja. Sambil mereka itu memuliakan Allah di gereja. Saat Tuhan Yesus itu sudah tertutup awan. Dikatakan tadi murid-murid itu masih melongo untuk melihat ke atas sampai mereka itu ditegur oleh para malaikat itu. Di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-11, malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Janjinya adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan dia datang seperti dia naik, dia akan datang, dia turun seperti dia naik itu. Dan ini yang penting. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali itu? Kolose pasal 3 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 itu mengajar kita mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Apa perkara yang di atas? Perkara-perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang kekal. Seringkali yang kita cari hanya perkara-perkara yang di dunia, yang fana. Tetapi jarang sekali kita mencari perkara-perkara yang di atas, yang kekal. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tadi dikatakan Yesus datang, Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Dan setelah itu dia akan datang untuk menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Tapi orang yang bagaimana yang akan ada bersama dengan dia? Yaitu yang sudah mempersiapkan diri untuk perkara-perkara yang di atas. Untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Hanya orang-orang yang seperti itu, yang pada saat Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, atau pada saat dia akan jemput kita, dia akan bawa kita
yaitu dia akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kalau Yesus dimuliakan, kita dimuliakan bersama-sama dengan dia. Memang mungkin hidup kita itu tidak bisa lagi sama seperti orang-orang dunia yang lain. Memang Tuhan menghendaki kita itu hidup kudus. Hidup kudus, hidup yang untuk dia. Tetapi pada akhirnya kita akan menikmatinya juga. Kita akan mendapatkan keuntungan. Karena saat dia datang, dia akan datang untuk kita dan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Biar Roh Kudus menolong kita mencernakan firman Tuhan ini. Dan Tuhan memberkati setiap kita pribadi demi pribadi. Tuhan beserta. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan di dalam hati setiap kami. Bapa, biar Engkau sendiri akan menyatakan diri kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu ini. Supaya jangan ada satu pun yang ragu-ragu lagi bahwa mereka itu belum mengenal Engkau. Perkenalkan diri-Mu Tuhan, supaya mereka tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Bapa, kami berdoa, adalah lebih baik Engkau pergi, karena Engkau akan sediakan Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus, Engkau saat ini ada bersama dengan kami. Kau pimpin kami, Roh Kudus. Kau ajar kami, beri keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Dan ajar kami untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Senantiasa bersyukur, berdoa dengan sehati, dengan tekun. Bapa, mari Engkau sendiri Tuhan yang akan membangun akan gereja-Mu ini Tuhan. Biar gereja-Mu ini, di dalam gereja-Mu ini tidak ada satu orang yang ragu-ragu. Kau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah Tuhan. Sampai mereka benar-benar yakin Engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena Bapa, hanya dengan cara yang demikian
maka gereja ini akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat, kami serahkan setiap pengerja, kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, kami serahkan setiap gembala dan wakil gembala ke dalam tangan-Mu. Satu yang kami mohon Tuhan, jadikan kami sehati sepikir di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Yesus. Kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan, kami boleh beribadah memperingati Tuhan, kenaikan Tuhan. Bagaimana cinta-Mu Tuhan buat kehidupan kami di tempat ini. Engkau yang sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan kehidupan hamba-Mu Bu Marsiani. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan terima kasih. Engkau sudah melawat setiap kami di tempat ini Tuhan maupun yang di rumah masing-masing. Firman-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih. Biar iman mereka boleh tumbuh bangkit bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang benar, layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau akhiri Tuhan ibadah pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan itu dinyatakan sempurna buat kehidupan kami. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati kau dengan damai sejahtera-Nya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya kita sudah diberkati dengan yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.